dampak perubahan iklim. Suhu yang lebih hangat lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di bumi. Suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Tonton dan ikuti video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Federasi Serbundo dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pertama, Fitri memberikan paparan tentang makalahnya. Yang kedua nanti kita buat tanya jawab. Yang ketiga apa kesimpulannya? Mungkin itu Fitri, ada masukan dari Fitri? Oke, kalau begitu saya perkenalkan dulu kepada teman-teman siapa Fitri ya. Jadi Fitri ini teman kita juga, dia di satu organisasi namanya Rainforest Action, dan selama ini dia bagian kampanye lingkungan di Indonesia, dan juga kita bekerjasama dengan Fitri dan juga RAN. Langsung saja Fitri presentasikan makalahnya. Baru nanti kita melakukan jawab, kemudian tahap ketiga nanti kita buat kesimpulannya apa tidak lanjut yang harus kita lakukan bersama. Karena ini workshop mungkin sebagian konten terkait perubahan iklim mungkin teman-teman sudah paham artinya ya, tapi jadi ini tidak sekedar itu. Aku rasa ini sebetulnya kesempatan yang sangat baik karena kalau dari khususnya di sektor sawit yang membahas atau memberi perhatian khusus terhadap perubahan iklim dan dampaknya pada buruh sawit, padahal sebenarnya itu akan berdampak cukup besar. Jadi sebelum kita mulai, tadi mungkin perkenalan soalan sudah cukup lengkap juga dari Mas Don, jadi udah tidak asing lagi mudah-mudahan. Sebelum kita mulai, aku ingin review apa itu perubahan iklim, karena sebelum kita masuk ke dampaknya kepada buruh, sangat penting untuk kita pahami sainsnya gitu, apa yang terjadi terhadap bumi ini dan alam yang ada. Ini ada penjelasan melalui video yang lebih menarik. Efek gas rumah kaca. Bumi adalah tempat yang nyaman untuk makhluk hidup. Suhunya pas bagi kehidupan tumbuhan dan hewan dan juga manusia. Mengapa bumi menjadi begitu spesial? Salah satu alasannya adalah efek gas rumah kaca. Rumah kaca adalah sebuah bangunan dengan dinding dan atap yang terbuat dari kaca. Lapisan kaca membuat sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah kaca dan juga menyimpan hangatnya sinar matahari di dalam. Ini membuat rumah kaca dapat menjaga tanaman tetap hangat, meskipun di malam hari di musim dingin sekalipun. Seperti itulah efek rumah kaca membuat bumi kita tetap hangat. Bumi memang tidak dikelilingi kaca, tapi dilapisi oleh lapisan gas yang disebut atmosfer. Di siang hari, sinar matahari melewati atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Setelah matahari tenggelam, permukaan bumi mulai menjadi dingin karena udara panas naik ke atas. Tapi sebagian udara panas terperangkap oleh gas-gas di atmosfer. Gas-gas penangkap udara panas ini disebut dengan gas rumah kaca. Karbon dioksida, air, dan metana adalah di antaranya. Bumi membutuhkan jumlah gas rumah kaca yang seimbang untuk menjaga suhu bumi yang tepat bagi makhluk hidup. Tapi sebagian aktivitas manusia
mengubah kondisi natural efek gas rumah kaca. Contohnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak menimbulkan karbon dioksida yang berlebihan bagi atmosfer. Produksi gas rumah kaca yang berlebihan membuat atmosfer kita menyimpan udara panas yang lebih banyak, sehingga mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih panas. Satelit-satelit NASA secara rutin memeriksa jumlah gas di atmosfer dan mencatat kenaikan CO2 dan gas rumah kaca di atmosfer. Informasi ini membantu ilmuwan mengetahui sumber gas rumah kaca dan kemana berakhirnya. Informasi ini juga memberikan kita pengetahuan untuk mengerti dampak gas rumah kaca terhadap iklim di bumi dan dampaknya bagi bumi kita. Ya, tadi itu penjelasan singkat soal perubahan iklim. Mudah-mudahan teman-teman udah paham kalau sudah berhari-hari melakukan workshop di Padang di sana. Tapi untuk sederhananya, kalau misalnya masih bingung bagaimana membayangkan perubahan iklim, contohnya itu seperti mobil yang dijemur di lapangan. Jadi bumi kita itu seperti mobil ini, matahari panas masuk ke dalam mobil, kita jemur mobil itu selama 1-2 jam aja sudah terasa panasnya di dalam mobil. Jadi itulah yang menjadi di bumi kita. Jadi tadi sudah dijelaskan dalam videonya, di bumi kita itu ada lapisan atmosfer dengan gas-gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Dan kegiatan manusia itu meningkatkan jumlah gas-gas ini. Dan itu yang memperangkap panasnya matahari di dalam bumi, seperti mobil tadi yang begitu panas di dalamnya. Jadi suhunya sudah tidak lagi normal gitu dalam siklus alami naik turunnya gas rumah kaca yang terjadi. Nah, untuk selain tadi untuk bahan bakar, pangan itu juga berkontribusi sebesar 26% dari total emisi dunia. Jadi pangan itu sendiri kan dia tidak hanya untuk penanamannya, tapi dari proses hulu ke hilir, dari konversi lahannya menjadi perkebunan, terus kemudian memproduksi pangan itu sendiri. Juga kalau misalnya kita lihat di industri ternak itu juga banyak mengeluarkan emisi metana. Kemudian dari rantai pasoknya itu 18%. Jadi ini semua kalau misalnya di total itu cukup besar sebetulnya menyambung berkontribusi menyumbang emisi global. Jadi kelapa sawit itu bagian dari sektor pangan ini. Nah, terus kemudian apa dampaknya? Kalau misalnya kita lihat data tadi, mungkin bisa dilihat sebagai sainsnya, tapi bentuk nyatanya seperti apa? Ini ada video lain, gambaran beberapa contoh. Yaitu singkat aja karena teman-teman mungkin sudah kebayang yang lainnya. Ini tadi itu video dia baru-baru ini ya, tahun ini. Jadi itu kebakaran hutan di Eropa itu terjadi dalam beberapa bulan lalu. Terus kemudian banjir di India juga hal yang sama. Nah, yang tadi tidak termasuk dalam video itu juga es kutub di utara dan selatan itu juga mulai meleleh. Jadi ini selama ratusan ribuan tahun tidak pernah terganggu suhunya. Kemudian semenjak industrialisasi dia mulai mencair. Dan ini menyebabkan kenaikan permukaan laut di seluruh dunia. Jadi es itu ketika dia meleleh, dia air kan, dan itu dia menambah permukaan laut. Ini di sebelah kiri es kutub Arktik dari tahun 2009 sampai 2010 bisa kelihatan dia semakin menyusut. Kemudian di sebelah kanan ini di utara di Glacier di Finland dia juga menyusut dan bisa menaikkan permukaan laut sampai 7 meter.
memenuhi kuburan masyarakat yang udah tenggelam. Jadi ketika dia ziarah itu dia harus menunggu airnya surut, kemudian ya seperti ini, dia harus jongkok di beberapa bagian kuburan yang masih ada permukaannya. Ini juga baru liputan baru dari Nasio, fotografernya Haji Setiawan yang melakukan dokumentasi ini untuk Nasio. Ini contoh aja gitu bahwa ini memang nyata ya, perubahan iklim tidak hanya berapa tahun ke depan, tapi sudah terjadi sekarang. Oke, terus kemudian gimana nih dengan Indonesia? Seperti apa situasinya di Indonesia? Nah, kalau kita lihat data BMKG, hal yang sama juga terjadi dan tercatat. Jadi dari pengamatan 89 stasiun BMKG, normal suhu udara dari tahun 81 sampai 2010 di Indonesia itu sebesar 26,6 derajat Celcius. Dan beberapa tahun terakhir sudah kita alami tahun-tahun terpanas yang pernah terekam di Indonesia. Itu 2016 itu tahun terpanas 27,4 Celcius, kemudian diikuti di tahun 2020 dan 2019. Memang ini kembali lagi ya 0,1 gitu perubahan derajatnya. Cuman kita sudah tahu dalam tahun-tahun ini sudah banyak bencana yang kita lihat. Dan ini juga prediksinya akan semakin meningkat. Nah, ini juga proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan di Indonesia dari periode 2020 sampai 2049. Jadi dilihat dari Sabang sampai Merauke merah semua, artinya ini suhunya juga akan semakin meningkat. Dia mungkin antara 1,1 atau lebih 1,3. Jadi ini juga bisa dimulai diantisipasi karena sudah ada analisanya. Ini konsisten dengan prediksi untuk global. Jadi kalau kita lihat di garis khatulistiwa ada Indonesia di sebelah kanan, Afrika di tengah, terus Central Amerika di sebelah kiri. Itu rata-rata ini prediksi untuk 2100 ya, ini masih jauh ke depan. Tapi ini bisa sampai mematikan tingkat suhu kenaikan suhunya itu bisa mematikan. Jadi yang warna merah gelap itu berapa hari yang kenaikannya menjadi fatal. Jadi kalau misalnya kita keluar bekerja di luar itu